Halo, perkenalkan nama saya Etika. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil data eksplorasi saya mengenai hasil UTBK tahun 2019. UTBK adalah ujian tulis berbasis komputer untuk penerimaan mahasiswa baru di Universitas Negeri di Indonesia. UTBK terdiri dari 3 rumpun ujian, yaitu Sosial Humaniora atau SOSHUM, Sains dan Teknologi atau Saintek, dan campuran. Ujiannya sendiri terdiri dari 2 tipe ujian, yaitu tes potensi skolastik dan tes potensi akademik. Tes potensi skolastik lebih bersifat general seperti kemampuan penalaran umum, kemampuan kuantitatif, pengetahuan dan pemahaman umum, dan kemampuan memahami bacaan dan menulis. Sedangkan tes potensi akademik lebih bersifat khusus. Untuk ujian sosum terdiri dari matematika, geografi, sejarah, sosiologi, dan ekonomi. Untuk ujian saintek terdiri dari matematika, fisika, kimia, dan biologi. Di proyek ini saya hanya menggunakan 2 rumpun ujian, yaitu sosum dan saintek, tidak menggunakan rumpun campuran. Dataset yang digunakan terdiri dari 4 file. File Skor Humanities terdiri dari skor peserta ujian sosum dengan jurusan dan universitas yang dipilih. File Skor Science terdiri dari skor peserta ujian saintek dengan jurusan dan universitas yang dipilih. File Majors terdiri dari ID jurusan, ID universitas, nama jurusan, rumpun jurusan, dan kapasitas jurusan. File Universities terdiri dari ID universitas dan nama universitas. Di UTBK ini, pendaftar memiliki hak untuk memilih 2 jurusan dengan universitas yang sama maupun berbeda. Jurusan pilihan pertama akan diprioritaskan dari jurusan pilihan kedua, dan berdasarkan website LTMPT, Lembaga Penyelenggara Tes, kuota UTBK adalah 40% dari kapasitas jurusan keseluruhan. Tujuan dari proyek ini adalah mengetahui bagaimana proporsi pendaftar ujian sosum dan saintek, mengetahui bagaimana proporsi pendaftar yang diterima, mengetahui universitas apa yang memiliki pendaftar terbanyak, mengetahui bagaimana distribusi skor peserta, mengetahui jurusan yang dengan nilai tertinggi, dan mengetahui jurusan yang paling kompetitif. Lanjut ke eksplorasinya. Lanjut ke eksplorasinya. Menjawab pertanyaan pertama, proporsi pendaftar ujian saintek lebih besar dari pendaftar ujian soshum. Pendaftar saintek sebesar 58,58%, sedangkan pendaftar soshum sebesar 41,42%, dengan total pendaftar sekitar 147.000 pendaftar. Selanjutnya, bagaimana proporsi pendaftar yang diterima? Sekitar 39% pendaftar diterima di universitas pilihannya, dengan 21,56% diterima di pilihan pertama, dan 17,44% diterima di pilihan kedua. Apabila di breakdown per masing-masing rumpun, sekitar 44% pendaftar rumpun sosum diterima di universitas pilihannya, yang dalam bentuk angka sekitar 22.000 pendaftar. Sedangkan untuk rumpun saintek, sekitar 35% pendaftar diterima di universitas pilihannya, yang dalam bentuk angka sekitar 25.000 pendaftar. Di sini bisa dilihat bahwa secara jumlah pendaftar saintek lebih banyak diterima di universitas, namun proporsinya lebih sedikit dibanding rumpun soshum, yang berarti rumpun saintek lebih kompetitif dibanding rumpun soshum. Selanjutnya kita ingin melihat universitas mana dengan pendaftar terbanyak. Secara keseluruhan, UB menjadi universitas dengan pendaftar terbanyak untuk pilihan pertama maupun kedua. Untuk pendaftar terbanyak di pilihan pertama, peringkat kedua yaitu UI, dan peringkat ketiga yaitu UGM. Untuk pendaftar terbanyak di pilihan kedua, peringkat kedua yaitu Undip, dan peringkat ketiga yaitu USN, atau Universitas 11 Maret. Apabila di breakdown masing-masing rumpun, untuk rumpun sosum di pilihan pertama, pendaftar terbanyak memilih UI, lalu UNPAD, lalu UB. Dan untuk di pilihan kedua, pendaftar kebanyakan memilih UPI, lalu UB, lalu UNPAD. Untuk rumpun saintek, di pilihan pertama, pendaftar kebanyakan memilih UB, lalu UGM, dan kemudian Undip. Di pilihan kedua, pendaftar kebanyakan memilih UB, lalu Undip, kemudian UNS.
Selanjutnya, bagaimana distribusi nilai pendaftar? Secara keseluruhan, untuk tes potensi skolastik, nilai pendaftar berdistribusi normal. Dengan pengetahuan dan pemahaman umum, menjadi nilai dengan ujian menjadi ujian dengan nilai terendah dan kemampuan memahami bacaan dan menulis menjadi ujian dengan nilai tertinggi. Apabila di breakdown per masing-masing rumpun, rumpun sosum sangat baik di kemampuan memahami bacaan dan menulis, dan sangat buruk di kemampuan kuantitatif. Sedangkan rumpun saintek sangat baik di kemampuan penalaran umum dan sangat buruk di pengetahuan dan pemahaman umum. Sehingga dapat disimpulkan kedua rumpun ini memiliki karakteristik yang berbeda dalam tes potensi skolastik. Sementara di tes potensi akademik, rumpun sosum sangat baik di ekonomi dan buruk di matematika. Sedangkan rumpun saintek sangat baik di kimia dan sangat buruk di matematika. Dari sini diketahui bahwa matematika adalah ujian yang tersulit untuk kedua rumpun. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana passing rate dan tingkat kompetisi jurusan dari masing-masing rumpun. Untuk rumpun sosum, ilmu hubungan internasional UI menjadi jurusan dengan nilai passing rate tertinggi, dilanjutkan dengan ilmu hubungan internasional UGM dan akuntansi UI. Dan jika dilihat dari tingkat kompetensinya, kriminologi UI menjadi jurusan yang paling kompetitif, dilanjutkan dengan bahasa dan kebudayaan Korea, kemudian ilmu hubungan internasional UI. Dari sini bisa dilihat bahwa ilmu hubungan internasional UI selain memiliki passing rate yang tinggi, juga sangat kompetitif. Untuk rumpun saintek, pendidikan kedokteran UI menjadi jurusan dengan nilai passing grade tertinggi, dilanjutkan kedokteran UGM dan Fakultas Teknologi Industri ITB. Dan jika dilihat dari tingkat kompetisinya, kedokteran gigi Undip menjadi jurusan yang paling kompetitif, dilanjutkan dengan farmasi UPN dan kemudian perencanaan wilayah kota UNS. Dari sini dapat dilihat bahwa kedokteran, walaupun kedokteran mayoritas top 10 passing grade, bisa dilihat di sini ya. Namun jurusan ini tidak cukup kompetitif. Ini bisa disebabkan karena mungkin pendaftar kedokteran memang tidak terlalu banyak, namun pendaftarnya memiliki nilai yang sangat tinggi. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.